Mari sama-sama semuanya kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari salap kiri kanan saudara, depan belakang dengan sukacita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yeah. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Mari lihat kiri kananmu semua. Bila hatimu seperti hatiku, percayalah engkaulah saudaranya, saudariku. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Semua. Ku tak pandang, ya. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Mari lihat kiri kananmu semua. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Sebab dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Yang sungguh percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, katakan haleluya. Come on, choir. 1, 2, 3, go. Semua. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Semua. Ku cinta keluarga Allah. 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 Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang sungguh bersukacita, Yesus sudah lahir bagi setiap kita untuk mati, menebus dosa pelanggaran kita. Mari semuanya tetap bersukacita. Haleluya. Mari angkat suaramu. Come on, one and dance. Yes. Sama-sama satukan suara kita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
kepala kita. Tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus, amin. Boleh katakan haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Semua. To you I can do anything, I can do anything, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say nothing. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Not gonna leave but what I see. Not gonna leave but what I see. I'm not gonna leave but what I feel. Not gonna leave but what I feel. Since I'm not, know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. To you I can do anything, I can do all day, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Lebih dahsyat lagi. I'm not gonna leave but what I see. I'm not gonna leave but what I feel. Since I know that you're here with me. Jump, jump, jump. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja segala raja, amin. I believe, 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 I believe. To you I can do anything, I can do anything, 'cause it's you. Siap melompat buat Yesus. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say I believe, 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 I believe in you. Yang percaya Tuhan dahsyat, bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Yang siap terbang bersama Tuhan Yesus menghadapi segala tantangan, tepuk tangan di atas kepala kita. Kita terbang lebih dahsyat lagi. Tuhan
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kekalaman di dalam-Mu Tuhan. Semua ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kekalaman di dalam-Mu Tuhan. Kekalaman di dalam-Mu. Sekali lagi. Kekalaman di dalam-Mu Tuhan. Solat-solat buat Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Kita sungguh percaya di dalam Tuhan kita aman. Amin. Amin. Di dalam Tuhan kita tenang. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sukacita kami di malam hari ini. Sebab kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian kami. Kami bersuka karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu malam hari ini buat Tuhan Yesus. Hanya Dia yang kita sembah. Hanya Dia yang kita tinggikan. Hanya Dia yang kita puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai paling Maria buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipanggil namamu Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
tinggi buat Tuhan Yesus. Angkat tangan kita semua. Sembah dan puji, sembah dan pujian kami, sembah dan puji Nuhita. Katakan sembah dan puji Nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Sembah dan puji Nuhita tamu. Amin. Biarlah sembah dan pujian kami memenuhi takhta-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami. Haleluya. Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus semua. Mari sejenak malam hari naikkan doa syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan terima kasihmu di hadapan Tuhan. Betapa
Betapa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia lahir untuk mati, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Tubuhnya hancur bagi kita, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Dan biarlah malam hari kita terus agungkan Dia, kita terus muliakan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara, mari kita mau sembah Dia. Kata Sang Damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Kaulah Sang Damai, Sang Damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang. Amin. Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Ku agungkan, ku agungkan. Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi.
segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada satu nama yang layak dipuji dan layak disembah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa yang sungguh-sungguh bersukacita dan diberkati malam hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan, rekan-rekan muda Bonerges. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah gembala sidang kita yang terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar dan memberitakan Injil, tetapi juga Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Begitu pula dengan kita juga harus sampaikan atau katakan atau realitaskan mujizat Tuhan kepada setiap orang yang rindu mengenal Tuhan Yesus. Untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus adalah selalu intim dengan Tuhan Yesus dan memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan. Saat kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepada kita dan kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Mari datang dan katakan kepada Tuhan Yesus masalah kita. Jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan Yesus, sebab Tuhan tahu keterbatasan kita. Katakan kepada Tuhan Yesus apa adanya kita. Tuhan sanggup memakai kita dan mengadakan mujizat dari apa yang ada pada kita. Mengucap syukur selalu. Di balik ucapan syukur, kuasa Tuhan akan terjadi. Karena melalui ucapan syukur terjadi transformasi Allah. Dan orang yang mengucap syukur selalu adalah orang yang percaya akan janji Allah pasti terjadi. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Untuk video khotbah selengkapnya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, rekan-rekan muda Bonerges bisa menyaksikan di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan sekarang kita akan mendengarkan suara gembala sidang Bu Pendeta Darniati Pariaji untuk suara gembala hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Romawi pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar dalam hidup ini kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus dan akan diundang pesta di surga. Agar kami semua berkumpul di bumi dan berkumpul di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi 2, apa itu pertobatan? Ada 5 hal apa itu pertobatan. 1. Pertobatan adalah Tuhan Yesus memulihkan, mengampuni, dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saat kita memutuskan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, tidak peduli betapa diri kita tidak layak, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Asalkan kita berjanji untuk tidak berdosa lagi. Allah berjanji akan memulihkan kita ketika kita mengakui dosa-dosa kita. 2. Pertobatan membuat kita menjadi rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, Amsal 3 ayat 34. Pertobatan membuat kita mengenal kebenaran sehingga kita menjadi sadar. Bertobat adalah kita setuju dengan kebenaran standarnya Allah tentang kebenaran dan dosa serta bertumbuh dalam kerendahan hati. Marilah kita lekas bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima belas kasihan Allah. 3. Pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ketika kita tunduk kepada Allah dengan bertobat, kita sedang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kita dapat melawan iblis dan pengaruhnya dalam hidup kita. 4. Pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Ibrani 4 ayat 14, Ibrani 4 ayat 16. Firman Tuhan memberi kita janji ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita tidak bertobat, kita takkan mampu menerima pertolongan dan kebebasan dari kuasa dosa. 5. Pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama
Yesus. Roma 6 ayat yang ke-23, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-18. Dosa membawa kita kepada kematian rohani. Roma 6 ayat 23 katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Lukas 13 ayat 3. Sebaliknya, pertobatan membawa kita kepada hidup dan keselamatan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Boleh angkat tinggi tangan kita sama-sama, kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, puji Dia selama. Sambil bangkit berdiri umat Tuhan. Haleluya. Angkat tinggi kedua tangan. Puji Dia selamanya. Haleluya. 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 Puji Dia. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Dia. Mari Bunargas, Tiberias, angkat tangan kita dua-dua. Haleluya. 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 Puji Dia selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, pengharapan kami, janji kami. Sepanjang hidup kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan tempat ini Tuhan, kami mau menyatakan segala hormat, sembah, syukur, pujian kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik, bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan, agar supaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa, yaitu Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layakkan tubuhku di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa-Mu ampun lemah tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sekali lagi segala kemuliaan buat Tuhan. Semua yang hadir diberkati dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin.
Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu dengan senyuman awal bulanmu. Haleluya. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara di awal minggu saudara. Di saat banyak orang lain gajian langsung jalan-jalan, tapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin saudara dari tadi menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kok sepertinya ada yang berbeda ya? Iya, kan minggu lalu saya Kim Jong Un saudara. Hari ini saya lagi berusaha Korsel, drakor Kapten Ri saudara. Tapi yang menarik saudara, waktu saya potong rambut ini kemarin saudara, itu ketika saya buka masker saudara, yang potong rambut bilang begini, Bapak kok mirip kayak pendeta Steve Marcel ya? Dalam hati saya emang beda banget muka saya sama, iya soalnya saya suka nonton di TikTok. Oh jemaat TikTok saudara. Iya, dalam hati saya emang beda banget ya wajah saya di TikTok sama di asli ya saudara ya. Tapi memang banyak kesempatan saudara, ada banyak jemaat ketika ketemu saya, jemaat TikTok saudara, ketika ketemu saya langsung bilang, ih ternyata cakepan aslinya ya katanya. Tapi saya nggak senang, artinya kalau di video saya jelek banget gitu saudara maksudnya. Oh Tuhan, akhirnya itu dia bilang begini, kayak mirip pendeta Steve Marcel ya. Karena dia mulai begitu saya mainkan juga saudara. Saya bilang begini, iya yang pendeta yang viral itu ya. Terus dia bilang, iya saya suka nonton TikToknya. Oh jemaat TikTok saudara, iya saya suka nonton TikToknya, video-videonya lucu-lucu dan lain sebagainya saudara. Terus dia bilang begini, saya juga suka hadir di sesi dia di Karawaci dulu jam 7 pagi. Artinya dia juga jemaat di Beria saudara. Iya dulu saya suka bangun pagi-pagi jam 7 pagi ibadah sesi dia di Karawaci. Tapi sekarang udah enggak, karena sudah ke Bekasi katanya, udah nggak pernah ke Karawaci lagi. Kalau saya suka semangat banyak, tapi sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Artinya apa? Dia jemaat Tiberias. Dan saya mau bilang saudara, ini yang bikin saya emosi saudara. Kenapa? Karena sampai akhir selesai potong rambut, sampai sudah bayar, sampai sudah saya berkati dia dengan kalimat Tuhan Yesus memberkati ya, dia nggak kenal saya. Saya mau bilang ya, kalau pendeta yang lihat wajah jemaat lupa-lupa ingat manusiawi, betul toh? Kan kalau saya seorang dosen saudara di SDT Beria, saya ngajar ilmu berkhotbah. Dalam ilmu berkhotbah, salah satu teknik yang harus kita lakukan setiap berkhotbah adalah mengakomodir semua jemaat, seberapa banyak pun jemaat harus dipandang. Nggak mungkin satu titik aja terus sampai selesai saudara. Jadi kalau misalnya pendeta ada saat lupa-lupa ingat wajah jemaat, itu wajar. Karena setengah jam harus. Ini kan jemaat setengah jam lihat satu wajah. Apalagi di Betos, segede gitu wajah saya saudara. Jadi saya mau bilang saudara, kalau nggak kenal keterlaluan saudara. Jadi kalau saya nggak jaga hati, saya bisa kepahitan saudara. Dan hari ini saya akan bahas satu tema khotbah kepahitan saudara. Gimana bridging saya? Mantap tuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum kita bahas saudara khotbah kita saudara, seperti biasa yang boleh Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Saya percaya banyak jemaat yang hafal ayat ini saudara. Yuk Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati.
3, ya, jagalah dengan segala, karena dari situlah terpancar. Sekali lagi saudara, 3, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Pertanyaan saya, pernahkah saudara kepahitan? Yang pernah kepahitan boleh angkat tangan. Saudara yang gak angkat tangan, saya mau bilang hatimu mulia. Hatimu bak malaikat yang turun dari sorga. Karena jujur, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah ngalamin yang namanya kepahitan, saudara. Saya mau bilang saudara, karena begini, kondisinya begini saudara. Kita kan laki-laki saudara, kalau kita yang disakiti kadang-kadang kita is okay. Tapi kalau yang disakiti adalah orang-orang kita sayang, saya mau bilang saudara, kadang-kadang sakitnya luar biasa. Dan itu yang saya alami saudara, sampai akhirnya saya pernah ngalamin yang namanya kepahitan saudara. Tetapi kabar baiknya begini saudara, akhirnya saya bisa menang, saya bisa bebas dari kepahitan saudara. Saya mau bilang saudara, tetapi sayangnya ada banyak orang Kristen bertahun-tahun, bahkan belasan tahun mereka simpan yang namanya kepahitan. Akhirnya hidup mereka menderita gara-gara kepahitan saudara. Saya pernah satu ketika saudara diundang oleh seorang jemaat Tiberias saudara. Mereka jemaat Tiberias tapi suka bikin ibadah kompleks. Jadi mereka ada beberapa orang-orang Kristen di kompleksnya saudara, suka bikin ibadah di rumah. Dan satu ketika itu saya diundang ke sana saudara untuk khotbah. Pada saat doa syafaat Tuhan taruh di hati saya, ada seorang ibu dalam ruangan ini, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Akhirnya di doa syafaat itu saya bilang, ibu, ada seorang ibu di ruangan ini yang Tuhan taruh di hati saya, dia simpan kepahitan kepada suaminya. Kalau dia mau, Tuhan akan memulihkan dirinya, hatinya hari ini saudara. Akhirnya singkat cerita, selesai pelayanan itu saudara, seorang ibu datang sama saya. Dan ibu ini bilang begini, Pak Pendeta, sayalah orangnya. Dia bilang, 33 tahun saya simpan kepahitan kepada suami saya. Bayangin saudara, 33 tahun, kalau KPR sudah lunas 2 rumah. Iya kan? 33 tahun sudah lunas 2 rumah, itu pun udah dapat bonus istirahat 3 tahun saudara. Iya kan? Dan kita kalau KPR, kadang-kadang saudara, kalau cicil rumah 15 tahun, kadang-kadang kan ada saat dimana rasanya menderita gitu ya. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Saya salah ngomong. Ya buat sultan-sultan Bekasi, Tambun dan sekitarnya mungkin, oh my God Pak Pendeta. Apa? KPR bikin menderita, oh my God. KPR is very cheap for us, Pak Pendeta, darah Yesus. Tapi buat kami yang rakyat-rakyat jelata ini, saudara, saya mau bilang saudara, 15 tahun KPR, ada saat dimana rasanya tersiksa saudara, karena harus cicil setiap bulan. Apalagi saya mau bilang saudara, kalau orang simpan kepahitan 33 tahun, saya mau bilang saudara, itu pasti menyiksa, itu pasti sangat membuat dia menderita saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen, dia masih simpan kepahitan dalam hatinya saudara. Padahal bicara tentang kepahitan itu merugikan. Sama-sama bilang sama saya, merugikan. Sama-sama bilang sama saya, kepahitan merusak. Amin. Ada satu buku yang saya baca saudara, kalau orang simpan kepahitan, minimal ada 3 kerugian saudara. Yang pertama, kerugian dalam interpersonal. Orang kalau kepahitan saudara, hati yang lagi sakit itu saudara jadi sensitif. Makanya kadang-kadang saudara gampang salah paham dengan orang lain, gampang berantem dengan orang lain. Kenapa? Karena sensitif. Kemudian orang kalau simpan kepahitan, biasanya karena yang di dalamnya rusak, yang keluar dari mulutnya juga rusak, akhirnya gampang bikin orang sakit hati saudara. Jadi kadang-kadang saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang dikit-dikit cari masalah, dikit-dikit berantem, tatapan apa mata lu, gue colok mata lu. Nah, kadang-kadang saudara bukan karena dia diciptakan dari tanah sengketa, bukan saudara. Karena memang lagi kepahitan aja saudara. Nah, kedua, orang yang simpan kepahitan, kerugian yang kedua, tubuhnya sehat saudara. Tubuhnya sakit saudara. Tubuhnya yang sakit jadi sehat. Kenapa? Karena ternyata begini saudara. Bener nggak? Tubuhnya yang sehat jadi sakit, betul ya? Saya kebanyakan minum kopi ini saudara. Jangan sampai salah ngomong. Tubuhnya yang sehat jadi sakit. Kenapa? Karena ketika kita simpan kebencian, kepahitan, penelitian membuktikan saudara, tubuh kita memproduksi hormon yang negatif yang akhirnya apa? Bisa menjadi pencetus kanker dalam tubuh kita saudara. Kemudian yang ketiga, orang kalau simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang saudara, doanya jadi terhalang sama Tuhan saudara. Kenapa? Karena kebencian, kepahitan adalah dosa yang bisa menghalangi doa kita sampai pada Tuhan. Nah, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tahu betapa merugikan simpan kepahitan. Saya sudah berusaha untuk lepas dari kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi masalahnya saya nggak pernah bisa lepas. Saya berusaha untuk menang atas segala kepahitan ini, Pak Pendeta. Tapi masalahnya saya selalu kalah, saya selalu gagal, Pak Pendeta. Dan saya mau bilang saudara, ini yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara. Dengan judul khotbah, menang atas kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kepahitan.
Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir yang menyaksikan akan menang atas kepahitan dan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya mencatat di sini saudara, untuk menang atas kepahitan ada 3 hal yang harus kita sadari. Sama-sama bilang sama saya, harus disadari. Amin. Apa yang harus kita sadari untuk menang atas kepahitan? Yang pertama, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan. Yuk kita buka Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, segala dan fitnah hendaklah apa? Demikian pula segala, sekali lagi saudara, segala, sama-sama bilang sama saya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, sama-sama bilang sama saya, dibuang. Kolose 3 ayat 8, sama-sama kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat 8. 3, ya, tetapi buanglah, ya itu apa? Saya mau bilang saudara, yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menang atas segala kepahitan? Sadari kesalahan pribadi. Sama-sama bilang sama saya, sadari kesalahan pribadi. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh loh Pak Pendeta, kok sadari kesalahan pribadi? Kan saya kepahitan gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Saya sakit hati gara-gara tindakan orang itu Pak Pendeta. Salah orang itu Pak Pendeta. Kenapa saya harus disalahkan Pak Pendeta? Kenapa saya harus sadari kesalahan saya pribadi? Saya mau bilang saudara, segala sesuatu itu ada fase-fasenya saudara. Kenapa? Karena begini, kita nggak bisa kontrol yang di luar kita, tapi kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan di hati kita. Katakan amin. Coba kita lihat urutannya seperti ini saudara. Boleh munculkan gambarnya. Bicara tentang berawal dari tindakan dan perkataan orang lain saudara. Kadang-kadang kita nggak bisa kontrol tindakan dan perkataan orang lain. Betul ya? Kadang-kadang ada orang di luar sana saudara bisa ngomong sembarangan. Ada orang di luar sana bahkan kadang-kadang saudara ngomong dulu baru dia mikir saudara. Pernah ketemu orang macam begitu? Jadi udah menyakiti orang, dia nggak sadar gara-gara apa? Ngomongnya lebih cepat daripada mikirnya saudara. Nah, kita nggak bisa kontrol tindakan orang lain, kita nggak bisa kontrol perkataan orang lain. Tapi saya mau bilang saudara, kita bisa kontrol respon kita dan tindak lanjutannya. Sama-sama bilang sama saya, respon kita. Sama-sama bilang sama saya, tindakan lanjutan. Contohnya begini, shalom ibu-ibu. Saudara di rumah lagi sukacita, lagi happy-happy, lagi check out barang-barang di keranjang Shopee Anda. Iya, saya mau pesan buat para bapak-bapak. Kalau kau sayang istrimu Pak, kau buka keranjang Shopee-nya, kau check out semuanya, bayarin semuanya. Betul ibu-ibu? Saya juga mau lakukan itu. Tapi ketika saya cek keranjang Shopee-nya 99 plus, saya tutup lagi. Gak apa-apa, yang penting udah ada niat. Tuhan melihat hati. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang ya, ibu-ibu lagi happy di rumah, lagi santai-santai. Tiba-tiba bapak-bapak pulang, entahkah dia keserempet bajai kah, masuk selokan kah. Tiba-tiba dia pulang, hei, lamtiur, marhato marhojod. Di palung siang lo hapapu hale butet. Damar gurilang damar. Tolong ini suami orang lagi marah-marah nih. Hei, lamtiur nambutet. Kita nggak bisa kontrol perkataan suami kita, betul ya? Tapi saya mau bilang kita bisa kontrol apa respon kita, saudara. Kita bisa saja langsung bilang dia, hei laki-laki diam kau. Tak tahu kau istri kau dari tarutung ini, kuretakkan ginjal kau. Iya. Bisa kita respon begitu, atau kita juga respon dengan, ih papa. Papa tuh kalau lagi marah tuh imut-imut banget papa. Kumis papa itu loh udah kayak kucing Anggora papa. Meow.
Iya. Kita bisa kontrol respon kita, dan kita juga bisa kontrol tindakan lanjutannya. Apakah kita akan simpan itu jadi kebencian dan akhirnya berbuah jadi kepahitan di hati kita, atau pada saat itu juga kita buang, saudara. Dan Alkitab catat apa? Ketika mulai ada amarah, sama-sama bilang sama saya, buang. Artinya apa? Kalau hari ini kita ada kepahitan dalam hati kita, itu bukan salah orang lain, tapi salah diri sendiri. Karena kita yang memutuskan untuk respon salah dan simpan dalam hati kita, sampai akhirnya merusak hati kita dengan kepahitan, saudara. Memang kalau khotbah keras di sini memang. Saya mau bilang, saudara, kalau kau kepahitan itu salahmu sendiri, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, udahlah. Saya mau bilang, saudara, jadilah bijaksana, amin. Jangan simpan itu menjadi kepahitan dalam hatimu. Ketika itu baru muncul jadi amarah, langsung buang dan hiduplah dalam kelegaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, sepanjang sepengetahuan saya perjalanan gereja ini, saya melayani dengan Bapak Ibu Gembala Sidang, saudara, mereka banyak ngalamin hal-hal yang mengecewakan, saudara. Mereka banyak ngalamin dikecewakan orang-orang yang mereka percaya, saudara, orang-orang yang mereka sayangi, saudara, orang-orang yang mereka pilih, saudara. Tapi hebatnya Bapak Ibu Gembala Sidang kita, saudara, mereka tidak simpan itu dalam hatinya dan jadi kepahitan. Karena apa? Mereka selalu menjaga hatinya. Ibu selalu bilang apa? Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu jaga hati. Ibu selalu ingatin saya, Marcel juga selalu jaga hati. Karena hati akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bijaksanalah. Jangan ada kebencian, kepahitan. Dan saya mau bilang, saudara, berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan simpan di hati. Buang. Bilang sama yang ngomong, kau juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita sadari untuk supaya menang atas kepahitan? Yang kedua adalah sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari pengampunan. Mazmur 103 ayat 12. Sama-sama kita baca. Mazmur pasal yang 103 ayat 12. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sejauh demikianlah. Sekali lagi, 3, ya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya. Pertanyaan saya, siapa yang gak pernah berdosa dalam hidupnya? Boleh angkat tangan. Siapa yang gak pernah bikin dosa sepanjang hidupnya? Kalau ada saudara yang ganti saya di mimbar khotbah, saya gak pantas di sini. Kenapa? Karena saya pun pernah lakukan dosa. Saya mau bilang, saudara, kalau mau lihat dosa kita, saya mau bilang, saudara, sebenarnya kita gak pantas diampuni, betul ya? Bahkan kalau saya coba evaluasi diri saya, bagaimana kehidupan saya di masa lalu, saya nggak pantas diampuni sama Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, yang Tuhan lakukan apa? Menjauhkan dosa setiap kita, pelanggaran kita, seperti timur dari barat. Sejauh timur dari barat, tiada kau ingat lagi. Cukup sampai di sana. Jemaat Betos kalau nyanyi memang luar biasa. Karena B dari Betos itu bernyanyi, saudara. Cabang sebelumnya saya di Nias, N dari Nias itu nyanyian, saudara. Saya di CP, CP itu cuka pujian, saudara. Maksa. Iya. Tadi saya di Sarbini, saya nggak tahu apa. Tapi saya mau bilang, saudara, pengampunan Tuhan begitu besar bagi setiap kita, amin. Kalau pengampunan Tuhan sudah begitu besar, terus kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara? Saya mau bilang ya, kita nggak pantas untuk tidak mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Ada banyak orang dia simpan kepahitan bertahun-tahun, saudara. Mertuanya salah nggak diampuni sampai hari ini, saudara. Shalom ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu sampai hari ini, bahkan sampai mertuanya udah dipanggil Tuhan, nggak dia ampuni, saudara.
Ya mau gimana Pak Pendeta? Tua saya dulu galak banget Pak Pendeta. Saya duduk diam, dibilang, istri lu kayak kurang gula. Ketika saya aktif Pak Pendeta, mertua saya bilang, istri lu kayak cacing kepanasan. Serba salah. Ada banyak suami-suami nggak bisa mengampuni istrinya sampai hari ini. Pak Pendeta, bagaimana saya mau ampuni dia Pak Pendeta? Waktu masih pacaran aja, kayaknya pendiam banget Pak Pendeta. Ketawa aja. Sekarang pas nikah, Pak Pendeta kalau ngomong aja ketawa. Kalau ngomong nggak ada stopnya. Jangan ketawa Bu, bertobat. Kasihan suamimu Bu. Ada banyak suami-suami stroke ringan gara-gara congor istrinya. Mohon maaf. Emosi. Shalom Bapak-bapak. Ampuni istrimu Bu, amin. Ampuni istrimu Pak, amin. Begitupun ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu susah ngampuni suaminya. Pak Pendeta nggak bisa saya. Saya mau bilang saudara, ada banyak ibu-ibu, aduh, sampai dosa suaminya 20 tahun yang lalu dia ingat, saudara. Terbukti ketika suaminya salah langsung dia bilang, Papa memang suka begitu. Waktu itu juga Papa tahun 1992 depan halte Tabun, Papa begitu. Jahat. Ada banyak istri-istri ingat dosa masa lalu segitu detailnya, nggak mau ngampuni suaminya. Betul Bapak-bapak? Ada banyak bapak-bapak menderita di tempat. Saya mau bilang saudara, ayolah, pastikan kita mampu mengampuni, amin. Karena saya mau bilang begini saudara, kabar buruknya, kalau kita nggak ngampunin, tenang, saya sudah mengampuni dia. Guru sekolah minggu tolong. Saya mau bilang ya, kalau kita nggak ngampunin, kita juga tidak akan diampuni saudara. Bukan Pendeta Marcel yang ngomong. Kita lihat Alkitab kita. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sama-sama kita baca. 3. Iya, karena Bapamu di yang surga akan apa? Ayat 15 dikatakan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara gereja dari pagi sampai malam, sampai tetangga pikir saudara koordinator Betos. Kayaknya dia koordinator, soalnya dari pagi sampai malam dia di situ. Tapi kalau saudara masih simpan kebencian, kepahitan, saya mau bilang ya, pas pengangkatan minggu lalu kita sudah bahas, kepahitan, kebencian akan membuat saudara jadi tidak terangkat, saudara. Sampai tetangga saudara terangkat, dia lihat, kok koordinator nggak keangkat? Saya mau bilang saudara, mau saudara tiap hari ngomong pakai ayat firman Tuhan, kalau saudara simpan kepahitan, bisa-bisa percuma. Jangan saudara pikir karena saudara dari 5 kata, 3 katanya ayat firman Tuhan, terus akhirnya bisa membuatmu langsung bisa terangkat kalau ada kepahitan. No. Ada orang kalau ngomong kan gitu ya. Shalom brother, Matius 4 ayat 3. Dari mana? Wih, gue dari Tambun, Wahyu 2 ayat 4. Tapi kalau kepahitan simpan terus, pengangkatan terjadi. Orang-orang udah terangkat. Loh, kok si ayat firman Tuhan gak terangkat? Oh, ahli Taurat. Saya mau bilang saudara, bilang sama kanan kirimu, mengampunilah. Karena pengampunan Tuhan sudah begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa yang harus kita sadari untuk menang atas segala kepahitan? Yang ketiga, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sadari panggilan. Kita buka Yeremia 29 ayat 11, saudara. Sama-sama kita baca. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, sekali lagi saudara, bagian terakhir dikatakan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan
selanjutnya 1 Korintus 1, kita baca 26 dulu baru 31, saudara. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil menurut apa? Tidak banyak orang yang sama-sama bilang sama saya dipanggil. Ayat 31 dikatakan apa? Karena itu barang siapa yang bermegah, hendaklah ia apa? Sama-sama bilang sama saya, kita dipanggil untuk bermegah dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan punya panggilan yang luar biasa bagi setiap kita, untuk jadi hebat, untuk jadi luar biasa, menikmati segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi saya mencatat di sini, saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati itu bisa merusak panggilan Tuhan, saudara. Saudara ingat, mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi saya udah Kristen udah lama, saya udah ngerasain pahit manisnya kehidupan sebagai anak Tuhan. Saya nggak akan begitu. Seorang Elia saja, panggilan Tuhan dalam hidupnya menjadi seorang nabi yang luar biasa. Tapi ketika hatinya dikuasai kepahitan oleh karena keadaan gak sesuai dengan harapan, kita lihat ayatnya, saudara. Apa yang Elia katakan, saudara, ketika hatinya sedang rusak oleh sakit hati. Tetapi lalu kemudian ia ingin, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah. Bahkan sampai seorang nabi sekali Elia, ketika hatinya dikuasai sakit hati, kebencian, kepahitan, dia kehilangan panggilannya. Makanya Tuhan ketika ayat 15, Tuhan pulihkan panggilannya, dikatakan ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah, sama-sama bilang sama saya, kembali ke jalanmu. Sama-sama bilang sama saya, kembali kepada panggilanmu. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, kebencian, kepahitan, sakit hati bisa merusak panggilan. Kenapa? Boleh munculkan gambarnya. Karena panggilan bicara tentang masa depan. Sama-sama bilang sama saya, masa depan. Sedangkan kepahitan bicara tentang masa lalu. Orang yang menyimpan kepahitan sementara mengikatkan dirinya kepada masa lalu, sehingga bisa membuat dia kehilangan yang namanya masa depan, saudara. Makanya ada sebuah quotes yang sangat memberkati saya, saudara. Dibilang begini, saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Karena seperti yang saudara pernah nonton di podcast yang pernah saya bagikan, saudara, karena level pengampunan yang sebenarnya bukanlah ketika kita forgive and forget, kita lupa. Justru ketika kita mengingat dan tidak ada rasa sakit hati lagi, itu baru pengampunan yang sesungguhnya, saudara. Jadi saya mencatat di sini, saudara, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa. Karena kalau kita terikat dengan masa lalu oleh karena kebencian, kepahitan, kita bisa kehilangan, bahkan menghancurkan masa depan kita. Sebelum saya tutup khotbah saya, daripada tim saya makan di belakang, saya undang pria ini, gambaran masa depan. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Gabunglah bersama kami. Hanya dengan 2,6 juta luxury lifestyle. Oh Tuhan, TikTok itu, saudara. Gambaran masa depan. Masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, ini masa lalu. Jangan gitu. Ini followersnya nambah terus loh. Dia sudah siap untuk jadi selebgram. Saudara yang ada produk, silakan pakai jasa endorse-nya. Saya jamin bangkrut. Nah, nggak, bercanda lah. Nggak. Ini masa lalu. Masa lalu. Hus. Wah Tuhan, lagu rohana itu. Ini masa lalu. Kelihatan banget banyak masalah hidupnya. Enggak, masa lalu. Masa depan yang cerah. Masa lalu. Enggak. Saya mau bilang, saudara,
Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan, katakan amin. Masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa. Tapi kalau saudara menyimpan kebencian, kepahitan, saudara sementara mengikatkan dirimu dengan masa lalu. Mengikatkan dirimu dengan masa lalu, saudara. Sehingga apa? Awalnya mungkin gak kerasa perbedaannya. Tapi ketika saudara sementara melangkah untuk menuju pada masa depan, saya mau bilang saudara, keterikatan kita pada masa lalu bisa menggagalkan kita untuk mencapai hari depan berkat segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, saya ngerti ketika melepaskan pengampunan itu sakit rasanya, saudara. Apalagi kalau tindakan orang lain itu udah begitu menyakiti hati kita, saudara. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, itu sakit karena ego kita sementara dihancurkan, saudara. Tapi saya mau bilang itu jauh lebih baik daripada kau harus kehilangan segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Jadi orang yang tetap membiarkan dirinya terikat oleh kepahitan dan mengikat dirinya dengan masa lalu sehingga bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan, mohon maaf ya, itu bukan cuma egois, itu sebuah izin kebodohan, saudara. Karena apa yang Tuhan sediakan itu terlalu indah buat kita, saudara. Tuhan sudah punya panggilan untuk dia diberkati dengan luar biasa, tapi gara-gara dia izinkan dirinya dikuasai kebencian, kepahitan, akhirnya mengikat, nggak bisa capai. Akhirnya dia komplain sama Tuhan, kenapa ya aku gak diberkati? Kenapa ya hidup aku gini-gini aja? Evaluasi hatimu. Ada kepahitan gak? Ada seorang ibu yang saya layani, saudara, di sebuah altar call. Ibu ini datang dan bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya udah coba segala macam cara, bisnis tapi gagal terus. Kerja sama orang gagal terus. Gak pernah diberkati, saya bertahun-tahun menderita Pak Pendeta. Di mana Tuhan yang katanya selalu memberkati anak-anaknya? Di saat itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan untuk menjawab ibu ini. Akhirnya ibu ini terus ngomong sampai akhirnya dia bilang begini, apalagi orang tua saya Pak, dari saya kecil gak pernah peduli sama saya. Mereka lebih peduli sama adik-adik saya. Mereka pilih kasih, saya benci sama mereka Pak. Di saat itulah Tuhan bilang apa? Inilah masalahnya. Kebencian, kepahitannya membuat dia terikat dengan masa lalu dan gak pernah mencapai masa depan yang indah yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Hei, sadari panggilanmu. Sadari panggilanmu. Berkat yang sudah Tuhan sediakan di masa depan untuk jadi hebat, jadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, jauh lebih luar biasa. Itu jauh lebih berharga. Jangan terikat dengan masa lalu. Lepaskan segala keterikatan, kepahitan, kebencianmu. Melangkah dalam kelegaan, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sadari panggilanmu. Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depan. Kau mengurapi kami Tuhan, Kau mengurapi penuh kemuliaan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini bagai bintang. Oh, terangi jalanku. Berseru malam hari ini, mari panggil namanya. Oh Yesus, Kaulah. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku.
hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, oh panggilan Tuhan begitu indah, begitu luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan izinkan keterikatan dengan masa lalu menghalangimu untuk melangkah maju. Mari buang segala kebencian, kepahitan, melangkah dalam kelegaan dan nikmati setiap apa yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara berkata, saya mau Pak Pendeta, tapi hati saya hancur. Hari ini bawa hatimu sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Hidup dalam kelegaan, nikmati panggilan Tuhan yang luar biasa. Boleh taruh tangan kananmu di dada, berdoa buat setiap hati di tempat ini. Tuhan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang gantikan dengan hati yang baru. Kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Yang selalu bagai air yang mengalir. Yes, air mengalir yang tiada. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Sentuh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua, Tuhan, teman-teman kaum muda, kita akan siapkan hari kita sama-sama. Kita akan sambut yang terbaik pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Berikan tubuhmu, berikan darahmu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari panggil namanya, nama yang ajaib. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu
Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh kembali melayani setiap jemaat Tuhan dalam ibadah bulan yang baru, bulan Oktober di minggu yang pertama. Kita boleh kembali diberi kesempatan sama Tuhan, kita boleh sehat sempurna, kita boleh memuji menyembah nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saudara. Sebelum kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, izinkan saya membacakan satu ayat bagi saudara yang dapat diambil dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, hari ini tanpa disadari, tanpa kita hitung saudara, rasa-rasanya baru awal tahun kemarin, betul ya? Tiba-tiba kita udah di bulan Oktober di tahun 2024. Tapi kita percaya dari hari ke hari, bulan ke bulan, penyertaan Tuhan nyata buat kita. Hari ini kita akan menyatu dengan perjamuan kudus. Ayat yang kita baca, Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, saat melakukan perjamuan kudus, makanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Ambillah, minumlah, jadikanlah peringatan ini akan aku. Saudara, Tuhan mengingatkan para muridnya dan juga mengingatkan saudara hari ini. Saat kita terima perjamuan kudus, kita ingat kasih Tuhan. Katakan amin. Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu mengasihi saudara hari ini. Makanya saat Tuhan ngajar begini, Tuhan ingatin saat kita mau terima perjamuan kudus, biar saudara ingat sama Tuhan, biar saudara ingat sama kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh melewati sampai bulan Oktober hari ini, bukan karena kuat dan gagah hebatnya kita, namun Tuhan ngajar buat kita agar selalu kita jangan lupa sama kebaikan Tuhan. Karena kabar baiknya Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Hari ini saudara tersisa 2 bulan lagi menuju akhir tahun 2024. Hari ini saudara imani, saudara percaya mujizat Tuhan pasti terjadi di tahun ini, katakan amin. Saudara yang sakit, saudara ingat kebaikan Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan saya. Saudara yang sedang dalam terluka hari ini, sedang beban berat hari ini, saudara ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan, penghiburan bagi setiap kita. Hari ini kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saat kita mengucapkan liturgi, mengucapkan kata iman kita pada saat malam hari ini, ingat kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Tanpa terasa kita sudah mau di penghujung tahun 2024. Dan saudara, hari ini Tuhan kembali ingatkan setiap kita. Saat kita terima perjamuan kudus, kita ingat sama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan gak pernah lupa sama kita. Namun kadang-kali kita yang sering lupa sama Tuhan. Saat kita terima perjamuan kudus, ingat kebaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu, kebaikan Tuhan di tahun yang lalu, kebaikan Tuhan di bulan yang lalu, tetap sama sampai hari ini. Mari miliki iman, mari percaya mujizatnya nyata bagi setiap kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih buat kebaikan, kasih, rahmat, anugerah Tuhan. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak kesetiaan yang boleh kami lihat, bahkan boleh kami kecap dalam kehidupan kami. Kami minta ampun sama Tuhan atas setiap kelalaian, dosa dan pelanggaran kami. Namun kami ada sampai hari ini karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami. Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami telah bawa korban syukur persembahan kami di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa ada mujizat terjadi di malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar tubuh, jiwa, dan roh kami sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam
di atas kayu salib, agar kami semua bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali sama-sama kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman sama-sama kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, masa depan mereka indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna, oleh darah Yesus, ginjalku sempurna, oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna, oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda dengan iman saudara. Saudara berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan saudara hari ini, apa yang menjadi kekhawatiran saudara hari ini, minta sama Tuhan. Saudara berdoa di malam hari ini. Saudara punya kuasa yang sama. Di mulut saudara ada kuasa. Doa saudara didengar sama Tuhan, punya iman. Pegang janji Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia mendengar doamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias, perjamuan kudus, kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati sama Tuhan, dicukupi sama Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari, jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku, kesehatanku diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita dua-dua, kita mau mengucap syukur. Dia Tuhan Yesus
yang terlebih besar dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita mengucap syukur. Haleluya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang di tempat ini yang ada minyak urapan, saudara yang tersambung dalam live streaming, saudara yang ada minyak urapan, kita angkat minyak urapan bersama-sama. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang di Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes dari minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan punya kuasa memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan punya kuasa untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa, kami menyerahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Dosi pada pintu-pintu rumah Tuhan jaga, lindungi, sertai. Kami ucapkan berkat bagi anak-anak muda menjadi generasi juara. Bahkan setiap keluarga yang diurapi berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang akan dibawa. Kami menyerahkan setiap kata, setiap tulisan. Mereka menulis dengan iman mereka. Kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba mengucapkan berkat. Kami berdoa Tuhan, setiap doa mereka ada kuasa. Tuhan mendengar mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan memberi pengharapan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, hamba bergumul, hamba bersyafaat, menyerahkan setiap jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami menyaksikan ibadah ini. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan sepanjang bulan Oktober penuh dengan kemenangan, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan mujizat. Kami mendengar banyak kabar baik. Tuhan, jawab doa kami di bulan Oktober. Ada sukacita yang besar, ada kesaksian yang indah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap yang hadir diberkati Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Pasangan suami istri diberkati, keluarga yang kudus, keluarga yang suci, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni. Hamba berdoa menyerahkan setiap orang tua single parent. Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tak pernah biarkan mereka meminta-minta. Apa yang mereka butuhkan tercukupi, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda diberkati, menjadi anak-anak muda terang dimanapun mereka berada. Jadi kebanggaannya Tuhan Yesus, hormat sama orang tua, dipertemukan dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang salah. Anak-anak kecil yang hadir diberkati. Kami doa tumbuh kembangnya sempurna, tidak dikalahkan virus, kuman, bakteri, hidup sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan tempat ini Gereja Tiberias Bekasi Town Square diberkati Tuhan. Koordinator penanggung jawab tempat ini diberkati Bapak David Raharja bersama dengan istri dan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Bahkan diberkati seluruh pengerja dewasa, pasangan suami istri, pengerja muda diberkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Tim event, tim multimedia, sound operator, bahkan yang juga menjaga area kebersihan tempat ini, bahkan keamanan ini, kami berdoa, kami diberkati Tuhan. Menyerahkan Bonagas Worship Team, menyerahkan yang terkasih hambanya Bapak Pendeta Desian Watimena diberkati bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Bahkan juga worship leader diberkati Tuhan. Saudara Arda diberkati, Alvarado diberkati, backup singer diberkati, imam pemusik Bapak Renaldi diberkati Tuhan. Bahkan juga Gerald diberkati Tuhan, Nico diberkati, bahkan juga Bapak Frederico diberkati Tuhan. Bersama dengan seluruh keluarga mereka diberkati Tuhan. Berkati teman-teman Tiberias Choir, penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Juga tidak lupa kami berdoa menyerahkan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan, kami berdoa
berdoa menyerahkan persiapan Natal Stadion Utama Gelora Bung Karno Desember 2024 berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur di pelayanan dimanapun berada melangkah, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, bersama dengan keluarga diberkati. Pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, bahkan juga yang terkasih Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Memimpin Bonagesut Ministry untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, memimpin choir, bahkan memimpin Beloved Kids, penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Menyerahkan perjalanan kami setelah ini, kemanapun arah tujuan kami, kemanapun kami pulang, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut. Saat kami pulang, kami bawa berkat, kami bawa jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tuhan, ibadah KKR Muda Bonergas telah selesai. Sampai bertemu kembali dalam waktu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonergas.